Tanya-tanya santri bersama kita, bahas masalah cari jawabnya, cuma ditanya-tanya santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di podcast kali ini. Teman-teman, aku udah ngundang satu narasumber yang sangat spesial dan kita akan membahas topik yang juga sangat spesial. Temanya Hari Guru. Aku sudah memiliki beberapa pertanyaan untuk kita tanyakan kepada narasumber kita dan nanti narasumber kita akan menjawab sesuai kaidah dan sesuai dengan apa yang dia pernah alami gitu. Jadi kita mendapatkan ilmu dan informasi baru, teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama aku Meli Fendi, tapi kalian panggilnya Meli aja biar gampang. Oke, Kakak Meli, aku sebenarnya udah nyiapin 100 pertanyaan. Oh, banyak banget ya. Enggak, tapi kita ambil 5 aja ya. Karena takutnya nggak cukup waktunya. Pertanyaan pertama buat Kakak Meli, ini nggak sulit ya, kayak soal-soal ujian luar. Pertanyaan pertama, buat kamu guru itu apa sih? Dan makna terdalam menurut kamu itu apa? Menurut aku, guru itu bukan orang yang cuma ngajar di kelas aja, cuman guru adalah sosok yang bisa merubah diri kita untuk jauh lebih baik lagi gitu kan. Dan sebenarnya kan kalau guru itu orang tua kedua bagi kita gitu kan, yang dimana guru juga yang ngerti kita, ngedukung kita gitu, bahkan marahin kita karena juga peduli gitu kan. Nah, kalau misalnya makna terdalamnya, guru adalah salah satu pahlawan yang sabar gitu. Kenapa sabar gitu? Karena kan kenapa nggak kuat berani? Karena kalau ngomongin emang pahlawan emang udah pasti otomatis kuat dan berani. Iya, gitu. benar. Tapi kalau ini beda lagi, karena guru itu pahlawan yang sangat sabar gitu. Kenapa gitu? Karena bukan cuma ngajar di kelas aja, cuman juga sabar dalam menghadapi berbagai macam karakter dari murid-muridnya gitu. Karena kan karakter orang itu berbeda-beda kan, benar, sama benar, gitu. benar. Ada yang A, B, C gitu macam. Jadi menurut aku guru itu adalah salah satu pahlawan yang sangat sabar sih. Wah, benar ya teman-teman, ternyata emang selain pekerjaan seorang guru itu memberikan informasi, memberikan ilmu kepada anak-anak, tapi guru itu harus memahami karakteristik anak-anaknya gitu, murid-muridnya gitu ya Kak, supaya anak-anaknya itu punya merasa nyaman ketika berhadapan dengan gurunya gitu ya Kak. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Biasanya kalau dulu di sekolah itu momen guru itu kan biasanya ada agenda. Nah, di tempat kakak ada nggak nih momen guru yang khusus gitu, agenda khusus untuk hari guru? Mungkin pas SD ya. Pas SD, iya. Nah, kalau pas SD itu ada hari guru gitu, cuman memang enggak ada agenda khusus gitu. Tapi waktu itu karena bertepatan hari guru, jadi seluruh siswa itu disuruh bawa hadiah ke guru-gurunya gitu. Masing-masing itu? Masing-masing. Entah itu boneka, coklat, bunga, dan macam-macam lah gitu. Dan itu kita di luar ngadainnya. Pas itu ya udah salah satu dari muridnya ganti-gantian ngasih ke gurunya gitu. Tapi setelah itu ya udah balik lagi buat ke kelas buat belajar biasa lagi gitu. Iya, tapi nggak ada agenda khusus tertentu sih. Jadi ya udah habis ngasih hadiah-hadiah itu balik lagi belajar. Tapi ada nggak Kak kalau pas hari itu tuh, momen itu tuh guru kakak tuh nangis gitu? Kalau nangis sih enggak, mungkin terharu gitu. Terharu, meluk murid-muridnya gitu sih. Apalagi kalau sampai nangis banget enggak sih. Oke, baik. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga, sekarang kan di media sosial lagi ada beberapa berita tentang konflik antara murid dan guru. Yang pertama, ada guru yang dilaporkan gara-gara nampar muridnya itu karena dia ngerokok. Nah, dan ada juga berita-berita lainnya kayak gitu juga, banyak lah ya. Terus aku mau nanya, gimana pendapat kakak tentang berita itu? Menurut aku dengan adanya berita yang seperti itu tuh cukup sangat disayangkan ya. Apalagi kalau misalnya muridnya itu udah merasa dirinya itu benar kalau udah ngelawan gurunya gitu. Dan
ya semua orang juga pasti ngelakuin kesalahan gitu ya, termasuk juga guru gitu kan ngelakuin kesalahan. Tapi kalau misalnya ada kesalahan itu kan seharusnya ada cara terbaik ya buat menyelesaikan masalah gitu. Dan nggak semua tindakan guru itu harus dibalas dengan emosi. Iya, atau benar. harus dilapor sana sini itu nggak perlu gitu. Kita juga sebagai murid juga harus punya adab lah ya kepada guru gitu. Dan kalau misalnya emang gurunya salah gitu kan, buat tampar si murid itu, pasti kan ada cara terbaik, cara yang bijak lah ya untuk menegur gurunya tanpa harus mempermalukan gurunya juga. Nah, sebaliknya kalau misalnya muridnya juga salah gitu, ya si muridnya juga harus bisa menerima konsekuensinya gitu, karena dia berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab juga kan. Benar. Jadi emang cukup disayangkan dengan adanya berita seperti ini, apalagi yang beritanya juga udah beredar luas jadi media sosial gitu. Jadi banyak orang-orang yang melihat, jadi mereka juga melihat ini juga pandangannya nanti gimana gitu kan, jadi berbeda juga pandangannya terhadap berita ini. Jadi cukup sangat disayangkan lah ya dengan adanya berita yang seperti ini, apalagi kan ini terjadi di lingkungan sekolah pendidikan gitu. Jadi ya bagi aku dengan adanya berita yang sekarang ini ya sangat disayangkan lah ya gitu. Dan harapannya sih semoga nggak ada lagi lah berita-berita seperti ini. Amin. Apalagi kan kalau misalkan anak-anak ya Kak, remaja sekarang ini mereka masih ngikutin nafsunya gitu, masih belum bisa mengkontrol dirinya, emosionalnya gitu. Jadi sehingga ketika ada permasalahan di dalam lingkungan menimba ilmunya dalam pendidikannya, itu dia bisa seenaknya melaporkan kepada orang tuanya, sehingga terjadilah kesalahpahaman antara orang tua dan pihak sekolah gitu. Jadi ya mungkin karena dari kasus ini banyak yang orang tua itu menuntut sekolah untuk pecat aja orang ini, guru ini pecat aja karena dia nampar anak saya dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan orang tua yang memiliki jabatan gitu ya, dan si anak itu pasti bisa aja bawa orang tuanya itu jabatannya gitu. Kayak gitulah banyak ya teman-teman kasus sekarang tuh sebenarnya banget ya. Nah, lanjut kita ke pertanyaan keempat. Menurut Kakak, seberapa penting kita dalam memuliakan guru dan kenapa penting? Menurut aku memuliakan guru itu penting banget gitu, karena dengan adanya guru kita juga bisa mendapatkan ilmu, dapat bimbingan, arahan bisa jauh lebih baik lagi gitu. Karena kalau nggak ada guru, mungkin saat ini kita belum bisa membaca, menulis, menghitung. Benar. Jadi menurut aku peran guru itu sangat besar, apalagi untuk memuliakannya gitu. Kalau melihat orang-orang yang sekarang yang udah sukses lah istilahnya ya, seperti dokter, dosen dan sebagainya itu, di balik kesuksesannya mereka itu pasti ada guru-guru hebat yang mengajarkan mereka kan. Nggak mungkin ujuk-ujuk mereka langsung jadi dokter. Iya, benar. Pasti ada guru yang ngasih ilmu ke mereka gitu. Jadi memang sangat penting untuk memuliakan ilmu. Dan kenapa pentingnya gitu? Karena kalau misalnya kita nggak memuliakan guru, ilmu yang kita dapatkan bisa jadi nggak berkah ya, gitu. Nggak berkah, dan berkahnya ilmu itu kan ketika guru itu ridho sama benar. Gitu. Bagaimana ilmu itu bisa berkah, bermanfaat karena memang gurunya juga yang ridho sama muridnya gitu. Jadi memang sangat penting untuk memuliakan guru gitu. Nah, kalau misalkan memang kalau ilmu yang kita dapat dan kita pelajari dari pembinanya, dari ustazah maupun ustadz kita, sebanyak apapun itu kalau misalkan gurunya belum ridho, gurunya belum ke kita tuh belum srek gitu ya, itu pasti ada aja gejalanya dengan ilmu. Maksudnya ilmu tuh mungkin susah dihambat, susah dicerna sama kita, dan emang kita juga harus beradab dan beretika baik ya kepada guru, karena itulah yang memberikan kita ilmu banyak. Supaya kalau misalkan kita di guru kita ridho, kemudian ilmu-ilmu itu kan akan masuk ke dalam diri kita dengan baik gitu, ke dalam hati dan kepikiran, itu kita akan mencernanya dengan baik. Seperti itu ya kayak. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Udah cepet banget ya ternyata dari pertanyaan terakhir aja. Pertanyaan terakhir yang kelima, kamu tahu nggak kalau menurut Islam
itu gimana sih kita dalam memuliakan guru? Menurut Islam itu memuliakan guru itu sebagian dari memuliakan ilmu gitu. Jadi memuliakan guru itu sangat penting gitu kan. Karena memang kalau mau dilihat dari kita ngeliat dari para ulama sebelumnya kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali itu mereka beliau itu sangat memuliakan gurunya kan. Kan kalau Imam Syafi'i itu kayak misalnya kalau misalnya mau lewat di depan gurunya itu nggak berani gitu, sampai nunggu gurunya pergi dulu jauh baru beliau lewat gitu. Kalau Imam Hambali itu sampai beliau diajarkan untuk mendoakan ilmu gurunya gitu kan. Jadi memang sangat-sangat penting untuk memuliakan guru lah gitu. Ya benar, berarti emang sebelum kita mempelajari suatu ilmu, suatu bidang gitu, itu kita harus memuliakan dulu nih teman-teman, memuliakan siapa yang akan mengajari kita, siapa yang akan memberikan ilmu-ilmu itu kepada kita, dan pastinya kita harus berbuat baik kepada beliau, entah itu kita tidak memotong dalam pembicaraannya ketika beliau sedang berbicara, dan kita tidak menduduki tempat belajarnya gitu. Kalau misalkan di sekolah-sekolah negeri kan, itu kan pasti ada tempat khusus ya di depan. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian ada yang di sekolah seperti itu, jangan duduk di depan ya teman-teman, karena itu khusus untuk guru kita kayak gitu. Kakak ada nggak nih terakhir gitu, pesan terakhir atau apa yang kakak ingin sampaikan khusus nih untuk edisi temanya Hari Guru? Mungkin buat kita juga ya sama-sama belajar, terus juga buat teman-teman juga ya di luar sana. Intinya di hari guru ini semoga kita sama-sama bisa lebih memuliakan guru-guru kita, lebih bisa menghormati gitu, dan kita juga bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru kita gitu. Benar. Biar apa? Biar ilmu yang sudah kita dapatkan juga bisa bermanfaat untuk orang lain juga, dan guru-guru kita juga bisa mendapatkan amal jariyahnya juga. Oke, terima kasih banyak Kakak Meli sudah mau datang ya untuk menjadi narasumber podcast hari ini. Semoga Kakak Meli juga bisa mengambil pelajarannya ya, dan semoga ini bisa menjadi bermanfaat juga untuk teman-teman yang sedang menonton. Itu sudah terakhir ya teman-teman. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaat juga nih dari kita yang membawa acara hari ini. See you in the next video. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tanya-tanya santri bersama kita, bahas masalah cari jawabnya, cuma ditanya-tanya santri.